Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Dan kita masih di muhadharah ke-27, tepatnya di hukum yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hukum yang pertama, bahwasanya apabila terjadi nusyuz, apabila seorang perempuan itu tidak bertaat pada suaminya, maka langkah-langkah yang diberikan oleh Islam adalah sebagaimana berikut. Yang pertama itu dinasehati, kemudian yang kedua ditinggalkan dari tempat tidurnya, kemudian yang ketiga dipukul dengan pukulan yang tidak membekas, dan yang keempat adalah mengutus hakim. Nah, sekarang nyambung dengan hukum yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmu tsani, hukum yang kedua, hal hadhihi al-uqubatu masyru'atun 'ala tartib. Apakah hukuman-hukuman yang diberikan pada istri atau langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, dari yang pertama dikasih nasihat, kemudian langkah yang kedua itu tidak tidur bersamanya atau ditinggalkan dari kasurnya, kemudian langkah yang ketiga adalah dipukul, dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengutus hakim dari keluarga istri dan hakim dari keluarga suami. Nah, apakah yang empat, langkah-langkah yang empat tadi itu disyariatkan secara tertib? Apakah harus berurutan dari nasihat, kemudian ditinggalkan dari tempat tidurnya, kemudian langkah selanjutnya dipukul? Apakah ini harus berurutan atau boleh langsung pindah ke langkah berikutnya walaupun langkah sebelumnya itu masih belum dilaksanakan? Jadi misalkan ada istri yang membengkang, dia tidak mengikuti suami, dia tidak mentaati suami, nusyuz, apakah bisa istri tersebut langsung ditindak atau dipukul, melangkah ke langkah yang ketiga langsung? Apakah boleh seperti itu? Ataukah langkah-langkah yang diberikan oleh syariat ini memang dianjurkan secara tertib, secara berurutan? Harus dimulai dari nasihat terlebih dahulu. Kalau nasihat sudah tidak berpengaruh, lalu ditinggalkan dari tempat tidurnya. Kalau sudah tidak berpengaruh lagi, dipukul. Tidak berpengaruh lagi, barulah mengutus hakim. Apakah seperti itu atau bahkan sebaliknya? Ikhtalafal ulama'u fil uqubatil waridatu fil ayatil karimah hal hiya masyru'atun 'ala tartibi amla. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang langkah-langkah yang diberikan oleh syariat pada ayat yang disebutkan tadi. Apakah langkah-langkah tersebut itu disyariatkan secara tertib atau tidak? Faqala jama'atun min ahlil ilmi innaha 'ala tartib. Sebagian ahli ilm, sebagian para ulama berkata bahwasanya memang langkah-langkah yang diberikan oleh syariat itu disyariatkan secara tertib. Artinya harus dimulai dari nasihat terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya, dan langkah ketiga. Fal wa'dhu inda khaufin nusyuz. Maka langkah yang pertama itu harus dikasih nasihat terlebih dahulu ketika khaufin nusyuz, ada kekhawatiran, nah istri akan tidak mentaati suami, ada kekhawatiran, baru dinasihati terlebih dahulu. Dinasihati seperti bertakwalah ke Allah, kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena kalau tidak taat pada Allah, karena kalau tidak taat pada suami, misalkan tidak menuruti perintah Allah, yaitu tidak mentaati perintah suami, maka akan tidak diberikan nafkah dan semacamnya. Maka al-wa'adh dikasih nasihat ketika ada kekhawatiran
istri tersebut tidak mentaati suami. Kemudian wal hajru 'inda zuhurin nusyuz, ditinggalkan dari tempat tidurnya ketika dia sudah tidak mentaati lagi suaminya. Kemudian langkah yang ketiga adalah dipukul, tsumma darb, wala yubahu darbu 'inda ibtida'in nusyuz. Maka tidak diperbolehkan memukul ketika di permulaan istri tersebut tidak mentaati suaminya. Begitu dia tidak mentaati suaminya langsung dipukul, itu tidak boleh. Wa hadza madhhabu Ahmad, ini adalah pendapat Imam Ahmad. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat yajuzu darbuha fi ibtida'in nusyuz, diperbolehkan memukul istri di permulaan dia sudah tidak mentaati suaminya. Jadi seakan-akan mazhab Imam Syafi'i sendiri memandang bahwasanya syariat uqubah atau langkah-langkah yang diberikan oleh syariat tadi itu tidak disyariatkan secara tartib, sehingga boleh pindah langsung ke darb atau pukulan. Seakan-akan seperti itu. Wa man sya'ul khilaf bainal ulama, terjadinya perbedaan ulama ini disebabkan ikhtilafuhum fi fahmil ayah, adalah perbedaan mereka tentang memahami ayat tersebut. Faman ra'a at-tartiba qala innal wawa la taqtadi at-tartib bal hiya li mutlaqi al-jama'. Barang siapa, jadi di antara mereka yang melihat bahwasanya ada faman ra'a at-tartib qala innal wawa la taqtadi at-tartib bal hiya li mutlaqil jama'. Falizawji ay yaqtasir ala ihdal uqubat ayyan kanat walahu ay yajma'a bainahuma. Jadi yang melihat ada tartib maka mengatakan wow, ini tidak menuntut tartib sama sekali. Berarti seakan-akan di ibarah ini faman ra'at tartib, artinya orang atau ulama yang mendang tidak akan wajibnya tartib gitu. Tidak adanya kewajiban tartib, artinya boleh pindah ke langkah berikutnya tanpa harus melakukan langkah yang pertama, langkah yang kedua, bisa pindah ke langkah yang ketiga. Mereka yang mengatakan itu mengatakan bahwasanya wow, itu tidak menuntut tartib. Jadi tidak ada faidah wow itu tartib. Hanya limutlaqil jama'. Sama seperti saya mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun. Siapa yang datang terlebih dahulu? Apakah Zaid kemudian Amr? Tidak. Itu tidak dipaham dari waw, karena waw sendiri tidak berfaedah tartib. Yang berfaedah tartib itu fa, ja'a Zaidun fa Amrun. Maka dengan penggunaan fa itu kita tahu bahwasanya Amrun datang lebih akhir daripada Zaid. Dalam perkataan kita ja'a Zaidun fa Amrun. Maka tentunya seperti ini juga yang ada di sini. Allah tidak menggunakan fa, tapi menggunakan waw yang sama sekali tidak menuntut tartib. Bal hiya li mutlaqil jama'. Sehingga konsekuensi dari pemahaman ini adalah falizauji ay yaqtasir ala ihdal uqubati ayyan kanat. Jadi seorang suami bisa mengambil salah satu langkah tersebut bagaimanapun keadaan dia, keadaan istri tersebut. Walahu ayyajma'a bainaha, dan si suami bisa mengumpulkan, bisa melaksanakan langkah-langkah itu secara keseluruhan. Wa man dhahaba ila wujubi at-tartib, wa man dhahaba ila wujubi at-tartib yara anna zahiral lafzi yadullu ala at-tartib. Dan yang memandang bahwasanya di situ ada kewajiban tartib, kewajiban berurutan, maka itu memandang bahwasanya memang zahir dari lafaz itu menunjukkan tartib. Wal ayatu waradat ala sabilit tadarruj, dan memang ayat yang menerangkan tentang langkah-langkah itu memang datang secara perlahan, secara bertahap. Minad dha'ifi ilal qawi, dari yang lemah ke yang kuat, thumma ilal aqwa, thumma kemudian pada hukuman yang lebih kuat. Jadi dhaif ini nasihat, qawi ini adalah ditinggalkan dari tempat tidurnya, kemudian yang lebih kuat adalah dipukul. Fa innahu ta'ala ibtada'a bil wa'd, karena Allah sendiri memulai dengan
memberikan nasihat. Tsumma taraqqa minhu ilal hijran, kemudian lebih bertahap lagi, lebih naik lagi ke hijran, ditinggalkan dari tempat tidurnya. Tsumma taraqqa minhu ilad darb, kemudian lebih naik lagi kepada darb, pukulan. Wa dzalika jarin majrat tasrih, maka seakan-akan di situ di ayat tersebut ada kejelasan biwujubit tartib, akan wajibnya tartib berurutan. Fa idza hasala al-warad bit tariqil akhaf wajib al-iktifa bihi, maka ketika tujuan dari langkah tersebut, tujuannya agar apa? Agar istri bisa nurut lagi pada si suami dengan cara yang lebih ringan. Jadi kalau si istri sudah cerah dengan nasihat atau sudah cerah dengan ditinggalkan dari tempat tidurnya, wajib al-iktifa bihi, maka sudah cukup. Sehingga wala yajuzul iqdam ala tariqil asyad, tidak boleh mengambil tindakan dengan cara yang lebih parah lagi, yaitu dipukul. Aqul, kata beliau, kata al-Imam Swabuni yang mengarang kitab ini, wala'alla hadza huwal arjah, barangkali pendapat yang ini itu lebih kuat di zahiri ayat, karena mandang zahir dari ayatnya. Wallahu a'lam.